Dan Nabi SAW belum memutuskan wanita yang dia zinahi. Apa hukumannya? Belum diputuskan oleh Nabi. Padahal laki-laki ini nggak mengaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada Kitabul Hudud. Ya, masuk pada kitab hudud. Apa itu kitab hudud? Ya. Had. Ya, hudud itu jamak dari had. Ya, had itu artinya adalah sesuatu yang memisahkan antara dua hal sehingga tidak bercampur. Itu arti had. Adapun di sini adalah yang dimaksudkan hudud di sini adalah sebuah syariat yang telah ditentukan hukumannya, sebuah perbuatan atau sesuatu yang ditentukan hukumannya di dalam syariat kita. Maka setiap ada kejahatan, tindak pidana yang ada hukumannya di dalam syariat kita itu disebut dengan hudud atau disebut dengan hudud. Misalnya orang mencuri, maka hukumannya adalah potong tangan. Ini disebut dengan hudud karena sudah ditentukan. Taib. Kalau tidak ada ketentuannya di dalam syariat kita, maka itu disebut dengan ta'zir. Itu disebut dengan ta'zir. Contoh misalnya, ada orang membuli orang, menyambati misalnya. Ini tidak ada ketentuannya di dalam syariat kita. Ya. Seorang hakim boleh meletakkan hukumannya ta'zir. Atau seseorang misalnya berpacaran, misal. Di dalam Islam berpacaran tidak ada hukumannya. Ya, tidak ada hukuman yang ditentukan. Maka ini disebut dengan ta'zir. Hakim yang menentukan nanti. Hakim nanti berijtihad apa hukuman yang layak bagi orang ini. Tetapi sesuatu yang sudah ditentukan di dalam syariat itu disebut dengan hudud hukumannya. Berzina hukumannya rajam. Yang mencuri hukumannya potong tangan. Mabuk minum khamar hukumannya dicambuk. Ini disebut dengan syariat kita, di dalam istilah kita disebut dengan hudud. Jadi bedakan, ada namanya hudud, ada namanya ta'zir. Ta'zir itu adalah sebuah hukuman yang belum ditentukan hukuman tersebut di syariat kita. Tidak ada ketentuannya. Seperti yang saya contohkan tadi, orang durhaka misalnya sama kedua orang tuanya. Ya, durhaka kepada dua orang tuanya. Ada enggak hukumannya di dalam Islam? Secara hukuman, maka tidak ada. Ya, dia berdosa besar. Ya, dia ancam dengan dosa besar. Tetapi secara syariat seperti apa dihukumnya? Maka ini dikembalikan kepada hakim. Maka disebut dengan ta'zir. Jadi pernah di suatu tempat di Saudi, saya lupa di tahun berapa itu. Ada suatu kampung itu banyak orang itu durhaka sama orang tuanya. Maka sang hakim memberikan hukuman. Yang durhaka sama orang tuanya dibunuh. Maka diambil satu orang kemudian dipancung. Akhirnya
kampung tersebut menjadi kampung yang paling berbakti kepada dua orang tuanya. Iya. Iya, kenapa? Ya, karena itu dikembalikan kepada seorang hakim. Dia melihat yang mana lebih maslahat, ya. Taib. Kita membahas tentang masalah hukum hudud yang telah ditentukan di dalam syariat. Pertama kali yang kita bahas adalah hukuman bab haddiz zani. Bab hukuman bagi seorang penzina. Seperti apa hukumannya di dalam Islam. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu taala anhuma anna rajulan min al-a'rabi ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah anshuduka billah illa qadaita li bi kitabillah faqala al-akhar وهو أفقه منه نعم فاقضي بيننا بكتاب الله واعذن لي فقال قل قال إن ابني كان عصيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت على ابني الرجم فابتديت منه بمئات شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد 100 وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغرب عام واغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها متفق عليه وهذا لفظ لمسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan Zaid bin Khalid al-Juhani, dua orang sahabat yang meriwayatkan radhiyallahu taala anhuma bahwasanya ada seorang laki-laki Arab Badui datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan laki-laki Badui ini mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku meminta kepada engkau dengan nama Allah agar memutuskan kasusku ini, masalahku ini dengan kitabullah, dengan Al-Qur'an." Kemudian ada seorang laki-laki yang di saat itu yang lebih faqih, lebih paham daripada orang Arab Badui ini berkata, "Benar wahai Rasulullah, putuskanlah kasus kami ini dengan kitabullah, dengan Al-Quran." Kemudian Nabi pun berkata, kata Rasulullah, "Beritahukan kepadaku," ya. Kemudian orang ini mengatakan, "Beritahukanlah kepadaku hasil keputusannya." Kemudian Nabi pun berkata, kata Rasulullah, "Coba ceritakan bagaimana masalahnya, bagaimana kasusnya." Kemudian laki-laki Badui ini pun mengatakan, "Wahai Rasulullah, anakku ini bekerja sebagai buruh, ya. Lalu dia berzina dengan istri majikannya. Aku katakan kepada mereka bahwa hukuman untuk anakku yang buruh ini adalah rajam. Kemudian sebagai pengganti dari rajam tersebut aku memberi tebusan sebanyak 100 ekor kambing dan seorang hamba sahaya." Kemudian kata Arab Badui ini, kemudian saya tanyakan, "Wahai Rasulullah, kasus anakku ini kepada seorang yang alim." Dan dia menjawab, "Wahai Rasulullah, bahwasanya hukuman anakku ini adalah 100 kali cambuk dan diasingkan selama setahun. Sedangkan wanita yang berzina dengan anakku itu dirajam." Kemudian Rasulullah pun bersabda, kata sallallahu alaihi wasallam, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku akan berikan, ya, bagi kalian keputusan menurut Al-Quran. Hamba sahaya dan 100 ekor kambing, maka ini dikembalikan kepadamu. Tidak bermanfaat, ini dikembalikan kepadamu," kata Rasulullah. "Anakmu didera, dicambuk 100 kali.
dan diasingkan selama 1 tahun. Dan wahai Unais, Nabi berkata kepada para sahabat yang bernama Unais, wahai Unais, kata Nabi, pergilah ke istri ya orang ini yang dijinahi tadi. Kemudian jika dia mengakui perbuatannya, maka rajamlah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, dan hadis ini terdapat di dalam riwayat Imam Muslim. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menceritakan sebuah kasus perzinahan yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada seorang bekerja di sebuah menjadi buruh ya. Kemudian ternyata buruh ini orang ini ternyata dia berzina dengan istri majikannya. Kemudian seorang sahabat ini pun mengaku dia berzina. Itu subhanallah, sahabat itu luar biasa ya. Maka kata para ulama, tidak ada di dalam perzinahan itu sampai saat ini dibuktikan dengan saksi, tidak ada. Semuanya perzinahan itu dibuktikan dengan pengakuan. Ya, sampai saat ini dari zaman Nabi sampai saat ini dibuktikan dengan pengakuan. Karena mendatangkan saksi nanti kita akan jelaskan itu sangat susah sekali. Kemudian dia ini ngaku dia berzina. Kemudian ayahnya pun bertanya kepada orang bagaimana hukuman anaknya ini. Dan anaknya ini belum menikah. Ya, yang bekerja ini belum menikah. Kemudian ada seorang alim di kalangan sahabat mengatakan bahwasanya itu dicambuk 100 kali kemudian diasingkan. Kemudian bapaknya tidak mau, ingin dicambuk anaknya ini. Kemudian bapaknya memberikan kepada majikannya tersebut 100 ekor kambing plus 1 budak sahaya. Kemudian dia pun datang kepada Nabi bertanya tentang masalah ini, betul nggak kayak gini? Coba putuskan hukuman Allah itu seperti apa sih Al-Quran? Dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Rasulullah, saya akan menghukumi sesuai dengan Al-Quran. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka 100 ekor kambing ini dikembalikan kepadamu. Dan hamba sahaya ini pun juga dikembalikan kepadamu. Anakmu, kata Nabi, dicambuk 100 kali ya, dan diasingkan selama 1 tahun. Dan wanita tadi, karena dia yang mengaku, kemudian wanita itu tidak mengaku, kemudian Nabi SAW menyuruh kepada Unais untuk pergi kepada wanita tersebut. Kata Nabi, kalau seandainya dia mengaku, wahai Unais, farjumha, maka rajamlah dia. Kalau seandainya dia tidak mengaku, maka jangan engkau rajam. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini ada yang sangat agung bercerita tentang masalah hukum zina. Dan zina ini merupakan salah satu dosa dari dosa besar. Bahkan salah satu maksiat yang paling terjelek. Kenapa? Karena akibat zina ini ya terjadi ketidakjelasan di dalam masalah nasab seseorang. Akibat berzina itu bercampur baur air sehingga tidak jelas nasab. Ketika ada orang hamil, wanita hamil akibat dia berzina, ini tidak tahu anak siapa. Apakah anak suaminya ataukah anak yang berzina, sehingga menghilangkan nasab. Dan Islam itu sangat menjaga nasab. Dan zina ini adalah dosa yang besar dan dosa yang sangat jelek. Perbuatan yang sangat jelek. Dan zina itu bertingkat-tingkat. Setiap perbuatan zina yang satu berbeda dengan perbuatan zina yang lain. Perbuatan zina dari seorang yang sudah menikah ini lebih besar kejelekannya daripada seorang yang belum menikah. Perbuatan zina seseorang dengan tetangganya ini lebih besar ketimbang perbuatan zina seseorang bukan pada tetangganya. Maka kata para ulama, zina itu juga bertingkat-tingkat. Tingkat yang paling rendah saja itu sangat jelek dan sangat besar ya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.
Kata Allah, wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Kata Allah, janganlah kalian mendekati perbuatan zina, sesungguhnya zina itu adalah fahisyah, perbuatan keji, kotor, dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah ya, perbuatan zina ini menunjukkan ya, perbuatan zina ini dari zaman dulu itu ada. Dari zaman dulu itu ada. Kalau seandainya zaman dulu saja ada perbuatan zina, maka zaman setelahnya ya lebih-lebih lagi. Ya semakin berganti zaman semakin lebih-lebih lagi. Makanya kata Nabi SAW, akan nanti di tanda-tanda akhir zaman orang tidak risih lagi dengan orang berzina di jalan. Ya, seseorang tidak akan risih lagi karena dicabut rasa malu. Dan berzina ini akibat ya, rasa malu itu sudah dicabut pada hati seseorang. Dan zina ini asal muasalnya adalah pandangan mata. Ya, asal muasalnya adalah pandangan mata. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang beriman, wanita-wanita beriman untuk menundukkan matanya, ya. Karena dengan menundukkan mata itu seseorang mendapatkan kenikmatan sebagaimana seseorang melihat wanita cantik atau seorang wanita cantik melihat laki-laki yang tampan, maka masing-masing baik laki-laki dan wanita itu mendapatkan kenikmatan. Ketika dia melihat ya wanita cantik atau wanita cantik melihat laki-laki yang tampan, masing-masing mendapatkan kenikmatan. Karena nikmat, ya. Melihat seorang wanita yang indah itu nikmat bagi laki-laki. Sebab itu pula seorang wanita ketika laki-laki tampan itu nikmat bagi mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menundukkan pandangan. Kenapa? Karena dengan menundukkan pandangan, kenikmatan itu lebih daripada kita melihat. Kalau melihat itu nikmat, maka menundukkan pandangan itu lebih nikmat. Makanya orang yang suka menundukkan pandangan, dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa di dalam hatinya. Ya, dia akan mendapatkan kelezatan yang luar biasa di dalam hatinya, melebihi kelezatan melihat seorang wanita. Makanya di dalam syariat Islam disuruh kita untuk menundukkan pandangan. Kemudian di hadis ini yang menjelaskan ya, sebab orang ini berzina akibat dia ya bergaul ya akibat ya berdekatan dengan wanita tersebut ya. Maka kita berusaha ya sebisa mungkin tidak berdekatan dengan wanita. Maka salah satu sebab zina itu selain pandangan mata karena saking seringnya bertemu. Pertama ya mungkin tidak ada apa-apa, tapi kedua, ketiga, keempat seringnya ketemu, seringnya berdekatan khususnya di satu tempat kerja, maka ini bisa ya menimbulkan perzinahan. Makanya di dalam Islam itu dicegah hal-hal yang mengantar kepada perzinahan. Di antaranya adalah dilarang dalam Islam itu berkhalwah. Seseorang itu berduaan dengan wanita, maka tidak boleh. Ya kita berduaan dengan wanita di satu ruangan, di satu tempat. Ya. Pada zaman sekarang ini seseorang menyepelekan masalah khalwah ini. Terlebih lagi ya kadang-kadang zaman sekarang ini ya transportasi begitu mudah. Kadang wanita mesan Grab, Gokar misalnya, yang nyetelnya laki-laki. Kemudian dia berduaan, ya, laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian penumpangnya adalah seorang wanita. Maka ini khalwah, ini diharamkan. Ini tidak boleh. Ya. Karena itu disebut dengan khalwah. Ya berduaan antara laki-laki dengan wanita dalam satu mobil. Walaupun dia adalah tukang ojek misalnya, supir. Maka itu tidak boleh. Ya. Maka harus ada laki-laki yang lain dari mahramnya atau wanita lain dari mahramnya yang menemaninya, tidak boleh berduaan. Maka itulah kadang-kadang itu membuat seseorang berzina. Ya. Maka ya siapa saja orang kalau di tempat kerjanya berduaan dengan wanita itu sangat rentan orang itu berzina. Ya, sangat rentan orang itu berzina. Ya. Seorang dokter dengan perawatnya maka sangat rentan. Seorang fulan dengan fulanah, ya seorang bos dengan sekretarisnya yang perempuan sangat mudah ya dia berzina. Kenapa? Karena ya ada banyak sekali kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Dan syaitan menggoda manusia dengan syahwatnya, dan kita ini semuanya lemah di hadapan wanita. Tidak ada orang itu kuat di hadapan wanita.
Ya, maka bohong besar. Ulun kuat aja setelah di hadapan wanita, bepender aja ini. Iya. Ya, tetapi ya tidak ada yang kuat di hadapan wanita. Ya. Maka semua laki-laki itu lemah di hadapan wanita. Yang kuat hanya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Maka semua laki-laki itu adalah lemah di hadapan wanita. Kemudian di dalam hadis ini ya, dijelaskan tentang ya masalah hukuman bagi seseorang yang berzina. Di dalam hadis ini dijelaskan oleh Nabi bahwasanya laki-laki tadi dia dihukum oleh Nabi cuma dicambuk 100 kali cambukan dan diasingkan selama satu tahun. Para ulama mengatakan ya, bahwasanya kenapa laki-laki ini cuma dicambuk 100 kali cambukan dan diasingkan selama 1 tahun, disebutkan oleh para ulama bahwasanya karena laki-laki ini tidak menikah, belum menikah, ya, maka dia tidak muhsan. Maka para ulama mengatakan berbeda antara hukuman laki-laki atau wanita yang sudah menikah dengan laki-laki atau wanita yang sudah menikah. Maka wanita yang menikah, ya, wanita yang menikah itu dirajam. Seperti itu pula laki-laki yang menikah itu dirajam. Dirajam itu dilempari batu, dipatak orangnya, dilempari batu sampai dia meninggal. Maka itu rajam. Adapun dicambuk dan diasingkan selama 1 tahun, ini bagi laki-laki dan wanita yang belum menikah. Atau yang disebutkan dengan muhsan. Kapan seseorang itu dikatakan dia sudah menikah atau dikatakan muhsan? Kapan seseorang itu dirajam? Kapan seseorang itu dikatakan dirajam? Pertama, ya, syaratnya adalah dia telah menggauli, ya, dia telah menggauli ya istrinya di kubul, ya, di bagian depan. Kalau ada orang menikah tetapi dia belum pernah berhubungan intim dengan istrinya, kemudian sang suami berzina dan sang istri juga misalnya berzina, maka dia tidak dikatakan dia orang yang muhsan. Karena mereka berdua ini belum pernah berhubungan. Ya, mereka berdua ini belum pernah berhubungan. Walaupun sudah menikah tapi tidak pernah bercampur baur. Maka dia tidak dikatakan muhsan. Maka dia dikatakan seperti orang yang belum menikah. Ini syarat pertama kata para ulama. Dia ya menggauli pasangannya masing-masing di bagian kubul, bagian depan. Kemudian ya adanya pernikahan, ya. Adanya pernikahan. Maka kalau seandainya ada seseorang dia belum menikah, ya, kemudian dia menggauli, ya, menggauli misalnya ada seseorang punya budak. Kemudian dia gauli budaknya, tapi dia tidak menikah. Kemudian majikannya ini berzina, tuannya ini berzina dengan wanita lain. Apakah dia dirajam? Tidak. Kenapa? Karena dia belum ada ikatan pernikahan walaupun dia halal menggauli budaknya. Maka harus adanya pernikahan yang sahih. Baru dikatakan orang itu muhsan, yaitu dirajam. Kemudian yang ketiga kata para ulama, pernikahannya sahih. Ya, pernikahannya betul, ya, bukan pernikahan yang batil, pernikahan yang tidak sah, seperti seorang menikah tanpa wali misalnya. Karena Nabi SAW mengatakan la nikaha illa biwali. Kalau ada orang menikah tanpa wali, ya, ada orang menikah tanpa wali, maka pernikahannya tidak sah, batil pernikahannya. Kemudian orang nikah tanpa wali ini dia berzina, qadarullah. Dia berzina. Apakah dia dirajam? Tidak. Kenapa? Nikahnya tidak sahih. Pernikahannya tidak sahih. Maka dia dihukum dengan hukuman seorang yang belum menikah. Kemudian syarat yang berikutnya disebutkan oleh para ulama, dikatakan orang muhsan itu hurriyah. Dia adalah orang yang merdeka, bukan orang yang budak. Ya, maka hukum budak berbeda dengan hukum orang yang merdeka. Kemudian yang kelima adalah balik.
mereka ini balik. Kalau misalnya ada laki-laki menikah dengan wanita, wanitanya masih belum balik. Istrinya usianya masih 10 tahun misalnya. Menikah laki-laki ini. Kemudian dia campuri istrinya. Ya masih belum balik, dia campuri istrinya. Kemudian laki-laki ini berzina dengan wanita lain. Apakah dia dirajam? Tidak. Kenapa? Karena ya dia mencampuri istrinya yang belum balik, atau laki-lakinya yang belum balik misalnya, maka tidak dirajam atas itu. Kemudian adalah berakal. Ya berakal. Kalau seandainya tidak berakal, ya maka dia tidak dirajam. Contoh misalnya dia menikahi, punya istri tapi istrinya gila. Ya, dia menikahi istrinya gila. Kenapa? Maharnya lebih murah, Ustaz. Misalnya. Tetapi istrinya gila. Sah nggak pernikahan orang gila? Sah kita katakan. Ya. Taib. Kemudian dia melakukan perzinahan, ya. Maka berakal, ya. Kalau orang tidak berakal, melakukan perzinahan, maka dia tidak dirajam. Kemudian ini syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama, ya. Kemudian kalau ini terpenuhi syarat-syarat ini, maka dikatakan dia adalah orang yang muhsan, ya. Dikatakan dia adalah orang yang muhsan, orang yang kalau dia melakukan perzinahan maka dia akan dirajam. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kalau seandainya dia bukan orang yang muhsan, seorang pemuda berzina, kemudian dia belum menikah, apa hukumannya? Hukumannya adalah dipenjara, hukumannya diasingkan dan dicambuk sebanyak 100 kali cambukan. Para ulama mengatakan bahwasanya kalau seandainya yang diasingkan itu adalah seorang wanita, kalau laki-laki tidak ada masalah. Laki-laki diasingkan tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah seorang wanita. Wanita belum menikah kemudian berzina, pemudi. Maka hukumannya 100 kali cambukan dan juga diasingkan. Tapi yang jadi permasalahan di sini adalah kalau seandainya wanita tersebut tidak memiliki mahram. Diasingkan ini adalah ditaruh di tempat terpencil, kededa orang di sana. Diandak di tengah pulau, kededa orang. Ini serongan hidup di sana. Kededa siapa-siapa. Bukan diasingkan ini dipindahkan ke kota lain, kada. Tetapi diasingkan, ditaruh di tempat yang sangat terpencil pedalaman, ya. Yang dia tidak bisa berinteraksi dengan orang. Permasalahannya ada seorang wanita. Kalau wanita itu diasingkan selama 1 tahun, dia tidak ada mahram. Apakah boleh dia diasingkan? Sedangkan dia tidak memiliki mahram. Ya, karena diasingkan otomatis dia safar. Maka para ulama mengatakan tidak boleh. Ya, tidak boleh dia diasingkan. Ya, kenapa? Karena harus ada mahramnya. Terus bisakah diganti dengan dipenjara? Sebagian ahlu ilmu bisa. Ya, dia diganti dengan dipenjara ya selama satu tahun. Dia dicambuk, kemudian dipenjara selama satu tahun. Sebagian ulama mengatakan dia diasingkan, jangan jarak safar, dekat kampungnya, dekat kotanya, ya, sehingga dia tidak jarak safar. Maka ini percuma kata para ulama. Kalau diasingkan para kampungnya juga percuma, tidak ada hukumannya. Maka pendapat yang paling tepat adalah dia dipenjara. Ya, dia dipenjara, dikurung, maka itu pendapat yang tepat untuk menggantikan seorang wanita ini diasingkan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini banyak faedah yang bisa kita ambil, ya, banyak sekali faedah yang kita bisa ambil. Pertama, seorang yang berzina kemudian dia mengaku terhadap perbuatan zinahnya, maka tidak otomatis pasangannya pun juga kena hukuman yang sama.
Di sini seorang laki-laki ini dia mengaku dia berbuat zina. Kemudian Nabi menghukum laki-laki ini dengan dicambuk dan dipenjara dan diasingkan selama 1 tahun. Dan Nabi SAW belum memutuskan wanita yang dia zinahi. Apa hukumannya? Belum diputuskan oleh Nabi. Padahal laki-laki ini nggak mengaku. Tetapi Nabi mengutus Unais. Kata Nabi, wahai Unais, tanyalah kepada orang ini, tanyalah kepada wanita ini, apakah dia berzina ataukah tidak. Di sini Nabi SAW tidak langsung menghukum. Karena tidak boleh kita pakai dakwaan orang ini, dia mengaku-ngaku melakukan perbuatan zina, kemudian kita berarti Anda juga berzina. Tidak bisa. Bisa jadi dia mengingkari. Kalau dia mengingkari tidak bisa ditetapkan hukum zina. Tidak bisa dia ditetapkan hukum zina. Kalau ada orang berzina, kemudian datang kepada hakim, saya berzina wahai hakim. Kemudian sang wanita dia mengingkari, ya saya tidak berzina, kata wanita tersebut. Maka yang dihukum adalah laki-laki itu saja. Sedangkan wanita ini dia tidak masuk dalam hukum zina. Tapi nanti hakim akan melihat hukum lain. Bisa ta'zir, bisa dia dilepaskan. Karena bisa jadi kadang-kadang orang itu, bisa jadi dia ingin memudaratkan orang lain. Dia melakukan perbuatan. Misalnya dia cinta sama seorang akhwat. Ya ternyata akhwatnya dinikahi orang lain misalnya. Kemudian dia sedih, ya kemudian dia membuat fitnah, datang kepada hakim, ulun berzina lawan binian tersebut, biar mati bersama-sama maksudnya. Iya. Maka ini bisa jadi orang ingin apa? Mencelakakan orang lain dengan kakuan dia. Di dalam Islam tidak demikian. Kakuan Anda tidak bisa menjadikan hukuman terhadap orang lain kecuali dia mengaku seperti kakuan Anda. Makanya Nabi menyuruh sahabat Unais untuk datang menanyakan apakah dia berzina atau tidak. Kemudian faedah yang kedua adalah di dalam hadis ini ya, bahwasanya ya, pada zaman Nabi SAW ya, ada ya, terjadi perzinahan. Ini tidak menunjukkan rusaknya masa sahabat, tidak. Karena di masa sahabat itu kebaikan sangat banyak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwasanya perbuatan dosa itu ada dari setiap masa ke masa. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah harus berkeyakinan sebesar apapun ya, dosa yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW, kebaikannya melebihi dosanya. Ya, kebaikan mereka itu luar biasa, tidak tertandingi. Ya, ada perbuatan ya di kalangan ya mereka ada yang berzina, ada yang di antara mereka yang meminum khamar, ada di antara mereka yang dicambuk akibat dia meminum khamar. Tetapi tidak semuanya itu mengubah kebaikan. Ya. Karena mereka adalah generasi yang terbaik, tetapi namanya maksiat itu pasti ada. Ya, pada setiap masa. Maka dilihat baik atau tidak itu dilihat mayoritas. Ya. Maka mayoritas para sahabat luar biasa. Ada sebagian sahabat yang melakukan demikian itu tidak menurunkan adalah kesikohan para sahabat. Buktinya apa? Mereka terus terang, wahai Rasulullah saya berbuat dosa. Ini menunjukkan ya ketulusan mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini ya, bahwasanya seseorang kalau di dalam permasalahan apapun kembalikanlah kepada para ulama. Tanyakanlah para ulama. Maka para sahabat ini pun datang kepada Nabi ketika mereka menghadapi permasalahan yang besar. Maka apa saja permasalahan kita, permasalahan besar, kembalilah kepada para ulama, kepada ahli ilmu. Ya. Jangan kita memahami masalah itu sendiri, mencari jawabannya sendiri, tapi bertanyalah dengan ahli ilmu. Kemudian di dalam hadis ini juga bahwasanya tidak ada maaf di dalam masalah hukum bagi penzina. Maka ketika ada seorang berzina, kemudian sudah ditetapkan oleh hakim bahwa dia berzina dan berhak dihukum, maka tidak ada seorang pun yang berhak mengajukan maaf sehingga orang ini tidak dihukum. Maka itu kalau sudah ditetapkan oleh hakim, ya, maka tidak ada orang pun yang bisa memberikan maaf. Ya. Kemudian perbuatan zina itu tidak dihukum kalau adanya syubhat.
orang berzina tetapi ada syubhat di sana, maka hakim tidak boleh menghukumnya. Contoh misalnya, ada seseorang berzina, dia nyangka ini adalah istrinya. Misalnya di malam hari, ya seseorang ya bersegama, berhubungan intim, dia kira istrinya, ternyata pembantunya. Iya. Dia tidak tahu. Iya. Dia tidak tahu, mati lampu tidak tahu. Iya. Maka dia salah ya berhubungan. Adanya syubhat di sana, maka dia tidak dihukum. Tidak boleh dihukum dengan hukuman zina karena adanya syubhat. Karena bahaya ya di dalam perbuatan zina itu tidak boleh dihukumi kalau ada syubhat atau seseorang dia tidak tahu hukum zina itu haram. Orang di kampung baru masuk Islam dan dia tidak tahu hukum zina itu haram, dia baru masuk Islam, baru mengenal agama Islam, dia kira boleh seperti di agamanya terdahulu kemudian dia berzina. Maka tidak boleh dia dihukum dengan hukuman zina. Kenapa? Karena adanya syubhat, ya, adanya syubhat di dalam Islam. Sehingga para ulama mengatakan apa saja ada syubhat di dalam masalah zina, qadi tidak akan pernah menghukumi dengan hukuman zina. Makanya ada kaidah tudra'ul hudud bisyubhat. Sesungguhnya hudud itu ya tidak dikenakan hukum hudud kalau ada syubhat di dalam permasalahan tersebut. Ya, apa saja kalau ada syubhat di dalam permasalahan tersebut tidak dihukumi hudud. Karena hukum hudud itu ketika ditegakkan itu benar-benar tidak ada syubhat. Ya, itu benar-benar sangat jelas. Kalau ada sedikit keraguan, ya. Contoh misalnya keraguan. Seseorang mengaku dia berbuat zina. Kemudian dia keraguan. Ya, hakim bertanya, "Apakah Anda memasukkannya ataukah tidak?" Dia ragu, dia bingung. Ya, saya tidak tahu saat itu. Maka tidak boleh dihukum orang ini dengan hukuman zina karena ada syubhat di sana. Kemudian di antara faedah juga di dalam hadis ini adalah boleh ya seseorang mewakilkan orang lain di dalam pelaksanaan hukum had, ya. Maka boleh ya kita mewakilkan kepada orang lain dalam pelaksanaan hukum had. Maka tidak mengapa ya seseorang ya mewakilkan kepada orang lain untuk melaksanakan hukum had ini. Sebagaimana Nabi SAW mewakilkan kepada sahabat Unais untuk melaksanakan hukum had kepada seorang wanita tadi. Ya. Maka tidak mengapa, tidak mesti seorang hakim, tapi boleh diwakilkan kepada orang lain. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini faedah di antara faedah juga yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwasanya seorang laki-laki dan seorang wanita ya tidak boleh adanya ikhtilat campur baur antara laki-laki dengan wanita ya. Karena ya sebab perzinahan itu akibat ada campur baur antara laki-laki dengan wanita. Sehingga siapa saja yang bukan mahram Anda, baik itu di rumah ya, baik itu pembantu dan semisalnya, maka betul-betul Anda jaga ya, betul-betul Anda jaga ya, tidak banyak berinteraksi ya antara seseorang yang bukan mahramnya. Maka zaman sekarang ini apalagi HP, apalagi aplikasi ya, banyak sekali orang mudah sekali berinteraksi antara laki-laki ya dengan wanita, antara ikhwan dengan akhwat ya. Baik, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita jelaskan bahwasanya ya seseorang hendaknya berhati-hati pada zaman sekarang, ikhwan dan akhwat ya. Sekali berinteraksi kepada selain ya mahram kita dan yang lain, maka tidak boleh seseorang banyak berinteraksi kecuali pada hajah, kebutuhan tertentu. Adapun tidak ada kebutuhan tertentu, maka seseorang jangan banyak berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, karena itulah yang menyebabkan kadang-kadang terjadinya perzinahan ya. Mengenal lewat sosmed, kemudian ya apalagi ya kenal lewat Instagram, Telegram dan semisalnya, ini bahaya. Ya seseorang hendaknya dia membatasi dirinya tentang masalah ini. Ya, karena itulah banyaknya perzinahan pada zaman sekarang karena begitu mudahnya seseorang itu berhubungan sesama lawan jenis. Ya.
Dan juga kalau kita punya sesuatu di rumah ya yang bukan mahram kita seperti pembantu dan semisalnya, maka hendaknya seseorang memberikan batasan. Ya bagaimana caranya pembantunya tidak banyak berinteraksi dengannya. Ya karena ini kadang-kadang disepelekan. Ya kadang-kadang disepelekan dan ini syaitan itu jalan pada anak Adam di dalam perjalanan aliran darah. Ya mudah syaitan menggoda manusia. Atau seseorang ketika di kantor ya punya anak buah yang di situ wanita misalnya, maka hendaknya dia membatasi dirinya ya sehingga tidak melakukan banyak interaksi dengan wanita. Wallahu taala alam. Taib. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada yang bertanya silahkan. Ya ini mukaddimah kita dari bab zina ya, masih banyak panjang bab zina ini. Taib. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Bolehkah seseorang bertanya lebih dari satu orang? Boleh saja. Kalau seandainya dia ingin bertanya kepada seseorang, kemudian dia belum puas terhadap jawabannya, maka boleh kita bertanya lagi kepada orang lain. Tetapi yang dilarang itu adalah mengadu antara jawaban ustadz ini dengan ustadz ini yang tidak boleh. Misalnya ada orang bertanya dengan ustadz ini, apa hukumnya ustadz? Kada boleh ya ustadznya. Bertakon non ustadznya sini, boleh aja ya ustadznya. Jo ustadz semalam kada boleh teteh. Nah ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Kita mengadu. Tapi sikap orang meminta fatwa, dia mendengarkan. Oh ya, Sidin mengatakan ini apa namanya boleh. Ini dalilnya. Sidin mengatakan ini tidak boleh. Ini dalilnya. Kayak saya condong kepada yang boleh misalnya, atau saya condong kepada yang tidak boleh. Cukup semacam itu. Tidak perlu dia apa namanya mengadu. Ya kalau diadu, ya ustadznya juga manusia. Apalagi yang bertanya ini kadang-kadang menggebu-gebu jarinya setelah yang menyemadahkan boleh itu orangnya kada berilmu, no marah ustadznya langsung dibantah ya macam. Maka seseorang ya beradab ketika dia ingin bertanya kepada banyak orang. Boleh dia bertanya kepada fulan, kepada ustadz fulan, silakan. Tetapi dia tidak mengadu perkataan tersebut, tetapi dia ambil dari apa namanya pendapat itu yang rajih. Makanya saya pernah dulu di Madinah ya, waktu masa awal-awal kuliah ya. Dulu saya duduk pada Syekh Nasir Ali Faqihi dulu mengajar masalah akidah tauhid ya. Itu ada teman-teman itu sering ya, ada orang-orang Jazair dulu. Sering mereka ini kalau bertanya kepada satu syekh, tanya lagi kepada syekh lain, kemudian disebutkan syekhnya. Jadi syekhnya apa macam. Di sini saya mendengar ya orang ini sering bertanya demikian. Pernah suatu hari dia bertanya kepada Syekh Nasr langsung. Dia bertanya langsung kepada beliau. Sebelum dia angkat tangan, ya, dia angkat tangan langsung ditunjuk oleh beliau. Uskut kata beliau. Diam, jangan bertanya kamu kata beliau. Ya kadang-kadang dikasih pelajaran demikian, sehingga dia tahu bagaimana cara beradab dia bertanya dengan syekh ya. Di situ saya mendapat pelajaran yang luar biasa ya. Kadang-kadang ya syekh itu mengajari yang luar biasa. Oh, kayak gini. Ingin menjelaskan kepada orang ini, mengajari orang ini agar dia tahu adabnya dia bertanya sehingga tidak mengadu pendapat syekh ini dengan pendapat syekh ini semacam itu. Wallahu taala alam. Tapi ada lagi yang lain? Hmm. Hmm.
Iya. Iya. Yang dinikahi itu wanitanya Nasrani apa wanitanya? Wanitanya. Iya. Baik. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama tentang masalah ya bagaimana di banyak tempat itu ya, di kantoran apa macam campur baur antara laki-laki dengan wanita. Apakah perlu difatwakan atau seperti apa? Ya, apakah perlu digalakkan fatwa atau semisalnya? Pertama ya, dalam mengeluarkan fatwa dan semisalnya itu tidak hanya sekedar dilihat itu, oh ini harus difatwakan karena banyaknya pelanggaran misalnya. Tidak, fatwa itu tidak sekedar itu, tetapi fatwa itu kadang melihat kondisi ketika difatwakan. Apakah menimbulkan mudarat ataukah menimbulkan maslahat. Bisa jadi di dalam fatwa yang dimunculkan itu kontroversial tetapi dia menimbulkan maslahat yang besar. Maka seseorang ketika mengeluarkan fatwa, merilis fatwa dan semisalnya, dia memperhatikan menimbang ya, apakah fatwa itu dikeluarkan menimbulkan manfaat yang banyak ataukah bisa menimbulkan mudarat. Maka kalau kita di dewan fatwa itu banyak sekali fatwa yang tidak dikeluarkan. Kadang itu ada 13 masalah, mungkin fatwa yang dikeluarkan cuma 6. Sisanya tidak dikeluarkan. Karena dilihat ya apa namanya ditimbang dari berbagai macam aspek ya, di berbagai macam aspek di masyarakat. Sehingga tidak semua fatwa itu dikeluarkan. Ya sehingga misalnya ada banyaknya pelanggaran-pelanggaran campur baur antar wanita, apakah harus digalakkan fatwa? Maka ini dilihat ya kondisinya. Kemudian yang kedua ya, seperti misalnya masuk kolam renang, ya tidak boleh kecuali membuka aurat, maka jangan datang ke tempat itu. Iya, jangan datang ke tempat itu. Cari kolam renang yang syar'i ya. Ya mungkin ada ikhwan yang punya kolam renang, dia punya apa namanya waterboom dan semisalnya, ya dia khususkan untuk ikhwan-ikhwan, untuk akhwat ya, untuk keluarga-keluarga. Ya mungkin ada ya. Kalau tidak ada mungkin ada pembisnis yang syar'i melakukan demikian. Kalau tidak ada ya sudah tidak ada kewajiban kita datang ke kolam renang. Ya tidak ada kewajiban. Kalau tidak ada yang syar'i ya sudah jangan datang. Kalau tidak bisa privat ya sudah nggak usah datang. Kemudian masalah mengasingkan Ustaz. Di mana sekarang ini mengasingkan? Di Nusa Kambangan aja orang bisa lari. Ini bukan urusan kita. Biarkan pemerintah yang mikirkan. Ya kita apa namanya? Ini bukan tanggung jawab kita. Di mana sekarang ini mengasingkan? Pastilah orang yang punya kebijakan dia pasti akan melihat di tempat mana. Kemudian yang ketiga adalah seorang yang menikahi seorang wanita Nasraniyah. Maka terjadi khilaf di kalangan para ulama apakah boleh menikahi seorang wanita Nasraniyah. Pendapat yang benar insya Allah boleh ya seorang menikahi ya. Kalau boleh ya boleh. Tetapi afdalnya adalah mencari wanita muslimah. Tetapi kalau seandainya terjadi pernikahan itu sahih. Ya, pernikahan itu benar ya. Maka itu dia tidak berzina walaupun dia punya anak ya, maka nikahnya adalah nikah yang sahih. Pertanyaannya Ustadz, tetapi laki ini menipu mungkin ya, menipu, dia menampakkan seolah-olah dia bukan beragama Islam. Maka dia berdusta atas dasar itu ya, berdusta atas dasar itu. Tapi kalau dia berdosa ya karena dia berdusta, tetapi nikahnya sah. Ya nikahnya sah, anak-anaknya pun dinisbatkan kepada ayahnya. Ya cara pernikahannya yang tidak sahih. Ya cara apa namanya? Tetapi nikahnya sah kalau di ijab qabulnya ada ya. Ijab qabulnya ada maka nikahnya adalah nikah yang sah. Baik.
Ya, mertua. Ipar apakah juga mahram gitu? Ya. Pertama, tentang masalah mertua. Mertua itu mahram apa tidak? Mahram. Ya, mertua itu mahram bagi kita. Walaupun istri sudah kita ceraikan. Ya, istrinya sudah kita ceraikan, ya, mertua kita tetap mahram bagi kita selama-lamanya. Jadi mertua itu mahram selama-lamanya. Baik anaknya itu istri kita ataukah sudah kita berpisah dengannya, maka mertua kita itu mahram. Maka tidak boleh orang menikahi mertuanya setelah dia menceraikan istrinya kemudian dia nikahi mertuanya, tidak boleh. Ya, kenapa? Karena itu mahram selama-lamanya. Adapun adik ipar atau ipar, ya, ipar yang perempuan misalnya, adik istri atau kakak istri misalnya, maka itu disebut dia bukan mahram bagi kita, tetapi diharamkan nikah kita dengannya sementara. Diharamkan kita nikah sama dia muakkad. Muakkad itu sementara. Sementara itu ketika saudarinya masih istri kita. Kalau saudarinya meninggal misalnya atau ditalak misalnya, maka dia boleh menikah dengan saudari istrinya. Maka keharamannya cuma tidak boleh menikah. Adapun yang lain tidak boleh ditampakkan aurat, tidak boleh kita memandang dia, maka tidak boleh, haram hukumnya. Tetapi kita tidak boleh menikahinya karena menggabungkan antara saudari dengan saudarinya, itu tidak boleh. Atau antara saudari dengan bibinya, maka itu tidak boleh. Allah taala alam. Tapi ada yang lain? Nggih. Hmm. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka jika ada terjadi khilaf, itu tidak bisa dihindari. Khilaf itu pasti ada. Ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang khilaf itu ada. Tetapi kita butuh namanya fiqhul khilaf. Fikih dalam bermuamalah dengan khilaf. Itu kita penting, ya, memiliki fikih dalam bermuamalah. Kalau terjadi khilaf di kalangan antara ulama Ahlussunnah wal Jamaah, maka sikap kita adalah dengan lemah lembut tentunya. Kalau kita berselisih dengan saudara kita sesama Ahlussunnah, maka pertama kita membantahnya dengan kelembutan. Bukan membantahnya dengan emosi, apa itu kada paham atau semacam, enggak. Keliru. Ya, itu salah. Itu bermuamalah yang keliru ketika bermuamalah sesama Ahlussunnah. Karena Ahlussunnah itu adalah orang yang berkasih sayang. Maka pertama kali fikih khilaf, ya, antara orang yang ini dengan orang yang ini, dai ini dengan dai ini, maka tidak boleh dia saling mentahdir, saling apa. Cukup dia menjelaskan dalil dia, pendapat dia, kemudian dia bantah dalil saudaranya, tidak ada masalah dia bantah, tapi dengan ilmiah, dengan hikmah, ya, dengan kelembutan. Karena kadang-kadang sebagian orang itu menganggap dia tidak puas kalau tidak menjatuhkan kualitas dia. Oh, ini tidak paham, ya, kata-kata semacam itu. Ya, tidak demikian, tapi bantahlah dengan ilmu, dengan hikmah. Tidak ada masalah, dan itu terbiasa. Ya, orang kalau berkuliah, ya, kalau saya nggak tahu di Indonesia, kalau di orang kuliah di Arab, S2, S3 itu biasa itu dibantai setiap harinya. Ya, kita menulis, ya, karena orang S2, S3 itu setiap kali pertemuan sama dosen itu nulis, ya, makalah, artikel, nanti dikritisi oleh semua teman. Itu biasa dihabisi artikel kita, ya, tulisan kita, makalah kita. Itu biasa saling menghabisi, dan itu terbiasa di dalam dunia akademik. Kadang-kadang orang tidak terbiasa dalam dunia akademik. Tetapi dalam dunia akademik kita membahasnya dengan cara ilmiah. Ya, disampaikan dengan dalil tanpa ada menyakiti orang yang menulis, ya, semacam itu. Nah, itu kalau kadang-kadang orang tidak mengerti metode semacam ini, ya. Banyak orang kadang-kadang berselisih dengan saudaranya
ketika mengkritisinya pertama mengkritisinya tidak ilmiah. Ya, kemudian diilmiah-ilmiahkan, ini salah. Kemudian yang kedua, dia mengkritisinya kasar. Ini juga keliru, ini tidak bagus dalam fikih khilaf. Tetapi dikritisilah dengan kritisi yang lembut, ya. Cukup kita jelaskan dalil kita, kemudian katakan dalil fulan itu lemah, ini ya kelemahannya sudah cukup. Tanpa kita menyerang orang tersebut. Kemudian ini ketika sesama orang berselisih. Terus sikap orang masyarakat awam menyelisihi perselisihan yang ada di antara ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dari zaman dulu ulama berselisih. Maka sikap kita adalah pertama, kita menghormati dua pendapat tersebut. Tanpa kita mencela salah satunya. Maka kita hormati dua pendapat tersebut. Ini ustadz yang berbicara, ini juga ustadz besar yang berbicara, maka kita hormati. Tanpa kita mengatakan ini ini salah, ini benar. Tapi kita hormati. Yang kedua, kita mengambil mana yang kita lebih condong kepadanya. Saya lebih condong kepada ustadz ini karena beliau pemaparannya tegas misalnya. Ya, walaupun saya tidak paham apa yang beliau sampaikan, tapi tegas beliau misalnya. Kadang-kadang demikian. Ya, kadang-kadang orang demikian dia. Tidak ada masalah. Atau saya tidak mengambil pendapat ustadz ini, lembek ustadznya apa macam. Kadang-kadang demikian. Ada orang melihat dari sisi ketegasan, dari sisi retorika, tidak masalah. Kalau kita tidak memiliki ilmu, maka tidak mengapa kita memilih salah satu tersebut. Maka ambil salah satu dari ustadz tersebut yang kita yakini. Ya, yang kita yakini. Kalau seandainya ustadz, kalau bisa digabungkan dua pendapat, tentu itu lebih baik. Ya, kalau kadang-kadang ada khilaf, tapi itu bisa dipraktekkan, digabungkan. Kadang ada khilaf itu tidak bisa digabungkan, kita harus memilih. Maka pilihlah pendapat yang kita yakini. Maka seperti itu kita ta'amul khilaf terhadap terjadi perselisihan. Ada sangat sederhana sekali. Tidak menjelekkan, tidak menyalahkan, kemudian mengambil apa yang kita yakini yang rajih. Ya, terlepas ustaz sifulan sudah selesai. Ya, itulah fikih di dalam bermuamalah khilaf. Sungguhnya kalau metode ini dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita, maka insya Allah orang tidak terjadi permusuhan, ya, tidak terjadi perselisihan sesama Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi kadang-kadang itu tidak dipraktekkan, ya, kaidah-kaidah itu tidak dipraktekkan sehingga timbul namanya manusia, kadang-kadang keluar ucapannya yang tidak bagus, atau para penuntut ilmu, ya, karena dia tidak paham cara menyikapi khilaf di antara ulama, dia nulis komen, oh ustadz ini salah, ustadz ini yang benar, ustadz ini tidak paham, ustadz ini kurang fiknik, kurang dalil, kurang apa, ya. Nah, kenapa? Karena dia salah dalam menyikapi khilaf. Cukup dia melihat di antara dua pendapat tersebut mana yang dia yakini sudah selesai. Jangan seseorang itu memperkeruh khilaf yang ada, padahal dia sendiri tidak paham di dalam khilaf tersebut, semacam itu. Wallahu taala alam. Tapi ada lagi yang lain? Cukup? Iya, kalau orang muqallid, jadi tingkatan manusia itu di dalam menuntut ilmu, ada orang itu mujtahid. Mujtahid ini ada masalah, orang yang memiliki produk fatwa, produk pendapat, produk ijtihad. Dia kalau salah dapat satu, benar dapat dua. Yang kedua, ada tingkatan orang itu muqallid, tidak paham sama sekali, tidak mengerti, yang penting ngikutin dah. Pokoknya saya ngikutin ustadznya yang banyak jenggotnya itu sudah anak ikutin. Ya, dia muqallid, tidak paham, yang penting itu anak ikuti sudah. Itu yang anak yakini. Dia muqallid, dia tidak kena hukum ini muqallid ini. Dia tidak kena hukum sama sekali, walaupun salah karena dia tidak paham, dia tidak mengerti, itulah yang dia yakini. Dia tidak mengerti dalil yang disampaikan, karena dia tidak belajar, tidak pernah membaca, tidak bisa menulis, pokoknya apa yang disampaikan anak amalkan. Apa disampaikan sidin, pokoknya ikuti aja lah. Ya, ini muqallid namanya. Dia tidak kena hukum. Dia tidak berdosa walaupun salah. Yang berdosa adalah yang berfatwa. Kemudian yang ketiga ada namanya istilahnya muttabi'. Muttabi' itu adalah orang yang mengikuti orang berdasarkan dalil. Nah, ini kebanyakan kita mengikuti orang berdasarkan dalil. Oh, ustaz tadi saya ikuti karena beliau menyebutkan dalilnya dari Quran. Saya mengikuti Ustaz Sifulan, beliau tadi menyebutkan dalilnya dari sunnah dan kata beliau dalil sahih. Dia muttabi, dia paham apa yang disampaikan
dan dia mengambil pendapat tersebut karena mengikuti dalil. Nah, orang muttabi semacam ini juga kalau seandainya dia salah, dia dapat pahala dari amal ibadahnya tersebut. Ya, maka dia dapat pahala insyaallah satu, yang benar dapat pahala dua. Ya, wallahu taala a'lam. Baik, saya kira cukup pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.